Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan berkaitan dengan teknologi dan media dalam pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Dina Ambar Setiawati, kedua Dina Kurniawati, ketiga Rahayu Fitriani, dan yang terakhir Samsul Hari Mustafa. Berkaitan dengan metode analisa SWOT, pengintegrasian teknologi dan media pembelajaran. Melalui analisis video kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan media yang dilaksanakan oleh guru yang tersedia di platform YouTube. Model TGT atau Team Games Turnamen dengan media Wordwall. Berdasarkan pengamatan berkaitan dengan video, penggunaan media Wordwall diperoleh hasil analisis bagi berikut. Yang pertama, aspek jenis teknologi yang digunakan, ketersediaannya ada. Jenis multimedia yang digunakan, ketersediaannya ada. Kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan, tentunya ada. Kelemahan atau kekurangan teknologi dan multimedia yang digunakan, ada. Peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia, ada. Dan yang terakhir, aspek ancaman dan tantangan atau challenge yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran di Indonesia, tentunya ada. Teknologi. Teknologi dalam Wordwall itu menggunakan laptop dan handphone. Laptop digunakan untuk mengakses materi pembelajaran dan media Wordwall. Sedangkan handphone digunakan untuk mengakses media Wordwall. Media. Media yang digunakan pada video tersebut adalah media Wordwall. Wordwall merupakan aplikasi berbasis website yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran seperti kuis interaktif, menjodohkan, memasangkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, dan mengelompokkan. Analisis SWOT terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Saya, Dina Kurniawati, akan menjelaskan mengenai strength atau kekuatan. Jadi yang pertama, media Wordwall interaktif itu menyediakan berbagai jenis kuis, game, dan aktivitas interaktif. Kedua, mudah digunakan. Guru dan siswa dengan cepat memahami cara membuat dan mengakses permainan dalam media Wordwall. Ketiga, media ini berisi bervariasi. Banyak pilihan format permainan seperti kuis pilihan ganda, teka-teki silang, roda keberuntungan, dan anagram yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Yang keempat, dapat digunakan di berbagai perangkat. Wordwall dapat diakses melalui berbagai perangkat sehingga fleksibel. Yang terakhir, meningkatkan minat belajar siswa. Elemen gamifikasi seperti skor dan peringkat meningkatkan semangat belajar siswa. Ini menurut Akbar dan Hadi tahun 2023. Selanjutnya itu weakness atau kelemahan. Jadi di aplikasi Wordwall ini memiliki kelemahan. Yang pertama, Wordwall ini merupakan media yang berbasis website, jadi memerlukan akses internet. Penggunaan Wordwall ini membutuhkan koneksi internet yang stabil. Kemudian di Wordwall itu kan berbagai macam fitur. Nah, di sini kelemahannya fitur terbatas pada versi gratisnya. Versi gratis memiliki batasan dalam jumlah aktivitas yang bisa dibuat. Ketiga, kurang mendalam untuk pembelajaran lanjutan. Jadi lebih cocok untuk konsep dasar, kurang efektif untuk materi yang kompleks yang bentuknya seperti untuk analisis. Ketiga, terbatas untuk pembelajaran kolaboratif. Tidak banyak fitur yang mendukung interaksi atau kerjasama siswa pada Wordwall. Yang terakhir itu kurang efektif untuk keterampilan praktis. Tidak cocok untuk pengajaran keterampilan yang membutuhkan praktik langsung. Kemudian yang ketiga itu opportunities.
yaitu peluang. Jadi di WordWall ini memiliki template kuis yang bermacam-macam seperti kuis, crossword, matching pairs, find the match, dan sebagainya. Hal ini dapat menjadi peluang untuk memanfaatkan media ini sebagai media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Dan juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi harian atau semester. Peluang WordWall lainnya, perluasan konten pendidikan di berbagai mata pelajaran, tingkat kelas, dan menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi di sini dapat digunakan pada mata pelajaran seperti IPA, Bahasa Indonesia, dan lainnya. Tingkat kelas juga bisa digunakan di SD maupun sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Selanjutnya, saya Dina Ambar Setiawati akan menjelaskan tentang ancaman penggunaan WordWall. Penggunaan platform seperti WordWall dalam pembelajaran dapat memberikan banyak manfaat, namun ada beberapa potensi ancaman atau tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada platform berbasis teknologi ternyata dapat mengurangi kemampuan siswa untuk belajar secara tradisional atau dalam situasi tanpa perangkat elektronik. Yang kedua, gangguan dalam konsentrasi. Mungkin beberapa siswa merasa lebih teralihkan atau lebih tertarik pada elemen visual dan permainan yang ada di dalam WordWall, yang bisa mengurangi fokus pada tujuan pembelajaran yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam pengelolaan waktu. Jika tidak digunakan dengan bijaksana, permainan dan aktivitas yang ada dalam WordWall bisa menghabiskan banyak waktu dan mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar materi secara lebih mendalam. Yang keempat, kurangnya interaksi sosial langsung. Penggunaan platform digital seperti WordWall ini ternyata dapat mengurangi interaksi langsung antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru, yang dalam beberapa kasus penting untuk perkembangan sosial dan keterampilan komunikasi mereka. Yang terakhir, yang kelima itu kesulitan dalam menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar peserta didik. Tidak semua siswa akan cocok dengan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi. Ada siswa yang lebih membutuhkan pendekatan pembelajaran secara langsung atau yang lebih kinestetik, dan jika terlalu fokus pada platform ini, bisa jadi pengalaman belajar mereka menjadi terhambat. Kesimpulan, WordWall menawarkan kelebihan sebagai media pembelajaran interaktif yang mudah digunakan, bervariasi, fleksibel di berbagai perangkat, dan dapat meningkatkan minat belajar siswa dengan elemen gamifikasi. Namun, ada kelemahan seperti ketergantungan pada internet, keterbatasan versi gratis, dan kurangnya dukungan untuk pembelajaran kolaboratif dan keterampilan praktis. Peluang besar termasuk pemanfaatan WordWall untuk e-learning, evaluasi harian, dan perluasan konten pendidikan. Namun, ancaman seperti ketergantungan pada teknologi, gangguan konsentrasi, dan kesulitan penyesuaian dengan gaya belajar siswa perlu diperhatikan sebelum menggunakan media WordWall ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.